Bab 010. Aleya tersenyum. Kamu pasti mikir pacar kakak itu suami kamu, kan? Tebak Aleya. Sontak membuat Azarin salah tingkah. Betul sekali. Kak, seru Azarin panik. Maksud kakak suamiku adalah pacarmu. Benarkah itu? Mata Azarin melotot lebar. Bukannya merasa panik seperti mendengar tebakan Azarin, Aleya justru tertawa, lalu mengetuk pelan kening Azarin. Kakak belum selesai berbicara, kamu sudah potong. Kebiasaan, kata Aleya, lalu tertawa kecil. Azarin terdiam penuh kebingungan. Betul nama suamimu dan sapaan pacarku memiliki kesamaan. Cuma bedanya suamimu nama asli. Sementara dia jabatan. Sejenak Aleya terkekeh apalagi melihat wajah pucat Azarin. Pak Jen itu sapaan Cynthia, karena waktu itu saat dia bertanya perihal jabatan pacarku, aku jawab Mayor Jenderal. Terus dia inisiatif sendiri buat manggil Pak Jen, daripada Pak Mayor atau namanya. Lanjutnya menjelaskan. Azarin pun langsung mengangguk sambil membulatkan bibirnya. Kamu pasti panik ya? Ah, atau dari pas masih di acara tadi kamu sudah overthinking? Tebak Aleya sambil menggoda dengan menunjuk wajah Azarin yang sudah memerah. Apaan sih, Kak? Gak ya? Azarin langsung berkilah. Meski sejujurnya tuduhan Aleya memang benar. Dia sudah overthinking. Gak usah pura-pura deh. Kakak tahu apa yang ada di pikiranmu, Dek, ucap Aleya masih dengan nada menggoda. Reaksi kamu kayak gitu, wajar kok. Itu artinya kamu sangat mencintai Mas Jenderal. Azarin tidak menjawab, tetapi senyum malu-malu disertai semu merah di wajah sudah menunjukkan rasa. Itu. Kakak mau tahu seberapa besar sih rasa cintamu sama Mas Jen? Aku ganti saja. Aku panggil Mas Arsyad saja ya, biar gak mengingatkan aku sama luka lama, ujar Aleya sambil menatap intens pada adiknya. Azarin sendiri masih terdiam sambil memotongi batang kangkung. Ayo jawab, seberapa besar rasa cintamu untuk Mas Arsyad? Ulang Aleya dan terdengar tak sabaran. Azarin menghentikan gerakan tangannya, dan menatap sang kakak. Sebesar batang kangkung ini, Kak. Azarin menunjukkan batang di tangannya. Membuat Aleya mengerutkan kening. Kangkung ini dimasak, terus dimakan, lalu jadi tai. Nah, rasa cintaku seperti itulah kira kita penggambarannya. Astagfirullah, Dek. Seru Aleya sambil memukul tangan adiknya. Ada-ada saja jawabanmu, Dek. Lagi pula suamimu ganteng. Mustahil dong kamu gak jatuh cinta sama dia, imbuhnya kemudian. Azarin hanya memutar bola matanya, dan tak lagi menanggapi. Dia juga tak berniat mengumbar tentang perasaannya selama ini, walaupun itu pada kakaknya sendiri. Hari-hari berlalu, cuaca bergonta-ganti, kadang panas kadang pula hujan. Tidak terasa 2 bulan kehidupan rumah tangganya yang sangat monoton berlalu begitu saja. Sikap Jenderal makin hari tak menunjukkan perubahan. Bahkan dia sempat berpikir, Jenderal menolak bercerai dengannya karena mungkin mulai mencintainya. Alhasil, niat bercerai pun diurungkan. Azarin sudah bertekad memberikan kesempatan lagi buat Jenderal. Memahami dirinya, dan memahami perasaannya. Namun, semakin hari Azarin merasa Jenderal tidak pernah mencintainya. Menangisi nasib. Tidak lagi dilakukan Azarin.
Air matanya sudah cukup merintih setiap sujud, setiap akan tidur 3 tahun belakangan ini. Bukan dirinya yang memiliki kesalahan saat ini, tetapi suaminya lah yang bermasalah. Entah apa yang ada di hati Jenderal, dia tidak bisa menerka sedikit pun. Pagi ini seperti biasa Azarin hanya disibukkan dengan urusan rumah. Menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Ya, memang untuk dirinya saja, karena Jenderal lebih memilih sarapan di kantor, begitulah katanya. Setelah menyiapkan sarapan, Azarin langsung ke taman depan rumah, merapikan bunga-bunga yang sudah bermekaran. Hanya dengan kegiatan ini, hatinya sedikit terobati. Suara dering benda pipih di atas meja teras, mengalihkan atensinya dari kegiatannya tersebut. Dia bergegas. Melangkah, rupanya Jenderal lah yang menelepon. Sejujurnya dia malas berkomunikasi lagi dengan pria itu. Namun, jika mengabaikan telepon tersebut Jenderal akan terus menghubunginya sampai dia angkat. Maka, dia memutuskan segera mengangkat telepon tersebut setelah berdeham agar suaranya tak terdengar. Lemah. Ya, Assalamualaikum. Sore ini kita ke rumah ibu. Kebetulan malam ini ada acara tahlilan untuk mengenang almarhum bapak. Jenderal langsung berbicara, dan tidak menjawab salamnya. Secara sadar, Azarin langsung mendesah berat. Malas sekali jika harus ke rumah ibu mertuanya yang berada di Bogor. Apalagi acara keluarga, tempat berkumpulnya para ibu-ibu penganut wajib punya keturunan. Aku Za, please. Jangan nolak dulu. Masa iya kamu tidak mau datang ke acara tahlilan bapak? Perkataan Jenderal seolah membuatnya merasa tersentuh dengan menyebutkan kata bapak. Pria yang amat sangat baik, yang dikenal selama setahun menikah. Pria yang selalu membelanya saat ibu mertuanya menanyakan kapan memberikan cucu. Lia, Mas. Azarin hendak mematikan ponselnya, tetapi Jenderal kembali memanggil namanya. Kalau kamu takut tidak ada teman, kamu bisa ajak Kak Alea, ucap Jenderal, membuat Azarin terdiam. Dia lupa jika kakaknya sudah bekerja di klinik militer, dan tinggal di mes karyawan. Sudah beberapa minggu ini mereka tidak berkomunikasi, karena kesibukan kakaknya yang masih masa training. Emang Kak Lea bisa ikut? Azarin tak ingin langsung memutuskan, mengingat sang kakak yang berada di pangkalan militer. Untuk keluar saja butuh izin yang super ketat. Coba aja kamu telepon. Azarin bergumam sebagai jawaban, lalu menutup telepon setelah mengucapkan salam. Setelah itu dia melanjutkan dengan mengirim pesan pada Alea. Bukan menelepon langsung, mengingat waktu masih pagi, sudah pasti kakaknya berada di klinik. Tak berselang lama Azarin menunggu, balasan dari Alea pun sudah masuk di saat ponsel itu masih menyala. Lia bisa, Dek. Kakak pulang jam 3. Azarin merespon dengan sebuah stiker ibu jari, lalu mematikan panel ponselnya. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaan di taman yang masih berserakan rumput dan dedaunan. Namun, suara denting tanda pesan masuk membuat langkah Azarin terhenti. Dia kembali membuka pesan yang ternyata dari sang kakak. Dek, kakak mau minta izin. Boleh gak kakak minta jemput sama Mas Arsyad? Di sini gak ada kendaraan lalu lalang. Azarin tersenyum tipis, hal sepele seperti ini saja kakaknya harus meminta izin. Terdengar lucu sekali. Padahal tanpa izin pun pasti dia akan setuju, mengingat jarak antara klinik militer dan kantor Jenderal tidak terlalu jauh. Boleh, Kak, tulis Azarin disertai emotikon tertawa.
Dia lantas kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, sebelum matahari beranjak naik ke atas. Cot. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, mereka baru saja berangkat menuju Bogor. Jenderal sendiri yang mengemudi, dan Azarin tentu saja duduk di depan samping jenderal, sementara Alea duduk di belakang. Selama perjalanan, hanya Azarin dan Alea saja yang berbincang tanpa melibatkan jenderal. Bukan karena tak ada pembahasan dengan pria itu, tetapi Azarin sedang malas berinteraksi, terkecuali nanti di rumah keluarga. Dia akan memainkan peran sebagai istri soleha dan keluarga harmonis. Bermuka dua memang, tetapi itulah yang terjadi selama 3 tahun ini. Perjalanan dari Jakarta ke Bogor hanya sekitar 1 jam lebih, apalagi jalanan tidak terlalu macet. Sehingga mereka tiba lebih cepat dari acara berlangsung. Sedangkan acara dimulai setelah salat Isya. Sebagaimana istri soleha, Azarin melangkah masuk ke dalam rumah sambil memeluk lengan jenderal. Sementara jenderal membawa bingkisan yang dibeli di jalan saat berangkat tadi. Alea sendiri mengekor di belakang 2 pasutri itu. Tidak dipungkiri, Alea sempat terheran dengan tingkah adiknya. Kini bersikap sangat baik, sementara di dalam mobil tadi jangankan menegur jenderal, menatap layaknya suami istri pun tidak. "Assalamualaikum," ucap jenderal dan Azarin kompak. Suasana rumah sudah mulai ramai dengan kedatangan keluarga. Alhasil jawaban salam mereka dibalas dengan sangat kompak. Tatapan keluarga pun langsung beralih menatap kedatangan mereka. Sudah datang kalian." Ramlah pun langsung menyambut anak dan menantunya, serta Alea dengan pelukan. Azarin pun mengajak sang kakak menyalami anggota keluarga yang lain, sementara jenderal masih berbincang dengan beberapa keluarga laki-laki yang terlihat antusias dengan kedatangannya. "Ini Alea, kakak Aza, tante." Pertanyaan dari kakak tertua ibu mertuanya membuat Azarin langsung memperkenalkan Alea. "Ini Dokter Loh, Mbak." Ramlah pun menimpali sambil memegang pundak Alea dengan bangga. Seolah dia sedang memperkenalkan menantunya. Dia kerja di klinik militer. Tambahnya diiringi senyum lebar. Azarin sendiri ikut tersenyum bahagia melihat ibu mertuanya membanggakan sang kakak. Dengan begitu, orang tuanya pula akan ikut terseret dengan kesuksesan anak-anaknya. Seorang perempuan yang dikenal Azarin saudara sepupu ibu mertuanya, tetapi sudah cukup berumur. Hanya saja penampilannya lumayan heboh dengan perhiasan emas bertebaran di tangan dan lehernya. Ditambah lagi dengan gincu merah menyala itu, semakin menambah kesan Amor, berdiri mendekati Alea. Sehingga Azarin segera mencari tempat duduk. "Kamu sudah menikah, Nak?" Mendapat pertanyaan seperti itu pun, Alea langsung tersenyum malu, lalu menggeleng. "Belum, Tante. Apalagi yang ditunggu? Sudah cantik, punya karir yang bagus loh. Harusnya kamu tuh nikah dengan abdi negara." Karena biasanya abdi negara nikahnya sama pekerja kesehatan. Hampir tidak pernah loh tante lihat abdi negara menikah dengan pengangguran yang cuma jadi ibu rumah tangga saja. Azarin yang sedang minum pun, seketika tersedak mendengar celotehan wanita tersebut. Sebenarnya hal biasa mendengar ocehan seperti itu, yang berkesan menyindirnya setiap kali dia datang, tetapi kali ini rasanya berbeda. Di depan kakaknya sendiri, dia dibandingkan. Rasanya sebuah tamparan keras. Sama halnya dengan Alea yang mendadak merasa canggung. Senyum di bibirnya terlihat tak selebar tadi. "Lagian waktu perjodohan, kenapa kamu tidak memilih dia saja,
Mungkin kalau dia menikah dengan anakmu, sekarang kamu sudah bercucu. Dengan gamblang perkataan itu kembali terlontar, tanpa memikirkan perasaan Azarin. Sudahlah, Mbak Wati. Ramlah langsung menegur karena rasa tidak enak dengan menantunya. Meski sejujurnya di dalam hati dia mulai membenarkan perkataan Wati. Mungkin belum waktunya aku menimang cucu. Wajah Azarin mendadak panas, beruntung dia memakai cadar sehingga hanya matanya saja yang terlihat merah dan mulai berkaca-kaca. Hatinya bagai disayat sembilu. Lagian kenapa kamu gak nyuruh anakmu menikah lagi sih? Sah-sah saja poligami kalau istrinya mandul. Bagai disambar petir, Azarin meletakkan gelas kaca di atas meja dengan keras. Hingar-bingar di sekitar mendadak hening. Semua pasang mata menatap ke arahnya, termasuk wanita glamor itu. Dadanya terasa sesak luar biasa. Dia tak terima penghinaan dengan mengatakan dirinya mandul. Tangan Azarin pun mengepal kuat sampai guratan urat kehijauan terlihat jelas. Aku tidak mandul, Tante. Tapi Ana. Ada apa ini? Jenderal yang baru saja datang langsung menyela setelah melihat mata istrinya memerah. Dia merangkul pundak Azarin sambil menatap ke seluruh anggota keluarganya, termasuk Aleya yang berada di tengah ibu dan tantenya. Tidak apa-apa, Nak. Ramlah segera mengambil alih. Tadi istrimu hanya salah paham saja. Ramlah pun segera meminta Aleya duduk bergabung dengan yang lain, begitu pula dengan Azarin dan anaknya. Namun, bukannya menuruti Azarin justru melangkah keluar dari rumah. Dia tak bisa lagi menahan hinaan ini. Sudah berulang kali dia dikatakan mandul oleh keluarga suaminya. Bodoh memang. Dia akui kebodohannya yang selalu saja bungkam. Seperti itulah wanita, cinta membuatnya lemah, meski harga dirinya terinjak. Mau kemana sih? Jenderal berhasil menahan Azarin yang sudah berada di luar rumah. Ayolah, tahan dulu rasa marahmu. Di sini banyak keluarga besarku. Mereka bisa curiga dengan hubungan kita, bisik jenderal tetapi terdengar menusuk di hati. Azarin tersenyum sinis di balik cadarnya. Dia benar-benar muak. Aku tidak mau lagi bersandiwara, Mas. Aku capek harus ikutin maumu terus-menerus. Apa kamu tidak tahu sakitnya aku menghadapi keluargamu? Lama-lama aku sakit jiwa di sini. Iya, aku tahu. Jenderal berusaha memegang tangan Azarin, tetapi wanita itu langsung menepis. Please. Selesai acara kita langsung pulang, bujuk jenderal. Dia tak ingin anggota keluarga heboh dengan rumah tangganya. Aku mau pulang. Terserah kalau Mas masih mau di sini. Ujar Azarin kekeh. Tanpa menunggu jawaban jenderal, wanita cantik itu segera melangkah keluar dari pekarangan rumah, tetapi sebelum menggapai pagar jenderal sudah menarik Azarin, dan dipeluk erat. Maafkan keluargaku, ucap jenderal dengan lirih. Aku mohon, jangan pergi. Azarin terdiam, bibirnya terasa keluh. Dia sangat terkejut dengan sikap jenderal saat ini. Setelah sekian lama dia tak pernah didekap, apalagi kepalanya dielus seperti ini. Perlakuan jenderal ini membuatnya lemah dan menurut bagai kerbau. Sementara di teras rumah, Aleya sedang berdiri menatap dua orang yang sedang berpelukan itu. Lagi dan lagi Azarin kalah dengan perasaannya. Wajah memelas jenderal, dan suara yang sendu membuatnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah.
Apalagi jenderal membahas lagi mendiang ayah mertuanya yang semakin menambah beban di hati. Maafkan kakak ya. Baru saja Azari duduk di atas karpet yang mengampar di ruang tamu. Alea sudah mendekat dan berbisik. Dia tahu adiknya merasa terpukul dengan perkataan tadi, tetapi dia tak bernyali untuk memberi pembelaan. Maaf kalau kakak gak bisa belain kamu tadi, ungkap Alea lagi sambil menatap sedih. Azarin menatap sekilas sang kakak, lalu membuang napas berat. Gak apa-apa, Kak. Ini sudah jadi suguhan menu utama setiap aku datang. Hanya saja kali ini, aku malu karena ada kakak.